Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallima tasliman katsira. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Para bapak, para ibu, jamaah salat subuh Masjid Baitul Arqam, pimpinan ranting Muhammadiyah Grinting. Yang saya hormati, yang saya muliakan, segenap takmir Masjid Baitul Arqam yang saya muliakan, Bapak dan Ibu yang mengikuti kajian Jumat pagi secara live streaming dimanapun berada, saya doakan mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan pagi hari ini, Jumat Legi 7 Zulqaidah 1447 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 24 April 2026. Seraya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Atas segala limpahan nikmat yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita sekalian, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bermuajahah kembali, kita bisa bermujalasah kembali di tempat yang sangat mulia, yaitu di Masjid Baitul Arqam. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu dengan kajian semacam ini, iman kita akan senantiasa terus terpelihara dengan baik, terpupuk dengan baik, terjaga dengan baik. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, uswatun hasanah kita, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu masih semangat nggih? Alhamdulillah.
lillah ya. Pada Jumat yang lalu kita sudah menyampaikan perihal tentang proses penciptaan manusia. Sementara untuk pagi hari ini Bapak dan Ibu, insya Allah hadis yang akan kita kaji ya, akan kita baca bersama, kita pahami bersama, mudah-mudahan juga bisa diamalkan, yaitu tentang hadis halal dan haram. Nah, ini temanya tentang halal dan haram. Nah, pengertian dari halal ataupun haram itu sendiri ya. Halal itu sesuatu yang dibolehkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Apapun yang dibolehkan itu dinamakan dengan halal. Apapun itu ya bisa menyangkut makanan, minuman, pekerjaan, apa yang diperbuat oleh kita. Kalau Allah dan Rasul-Nya membolehkan, itu berarti halal. Lalu apa itu haram? Haram itu adalah sesuatu yang dilarang ya. Sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya, baik itu berupa makanan, minuman, pekerjaan, ataupun perbuatan apa ya. Kalau memang jelas itu adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah, itulah yang dinamakan dengan haram. Nah, pengertian dari tentang halal dan haram. Baiklah Bapak dan Ibu, saya bacakan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdillahin Nu'man Ibni Bashir qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurum mustabihat la ya'lamuhunna katsirum minan nas faman ittaqash syubuhati faqad istabra'a lidinihi wa irdihi wa ma waqa'a fis syubuhati waqa'a fil haram karra'i yar'a hawlal khima yushiqu ayyarta'a fih ala wa inna likulli malikin khiman alla wa inna khimallahi maharimuhu alla wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahiyal qalbu. Dari Abu Abdillah Nu'man bin Bashir radhiyallahu an, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini sabdanya Rasulullah, Bapak Ibu, monggo. Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat hal-hal yang bersifat subhat. Apa itu subhat? Samar-samar, yang tidak diketahui oleh orang banyak. Maka barang siapa yang menjaga dirinya terhadap yang subhat itu, berarti dia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus dalam hal-hal yang bersifat subhat, maka akan terjerumus dalam hal-hal yang diharamkan. Ibarat penggembala yang mengembalakan hewan gembalanya di sekitar batas tanah yang dilarang untuk dimasukinya,
maka lambat laun ia akan memasukinya. Ingatlah bahwa setiap raja memiliki larangan, dan larangan Allah adalah apa yang diharamkannya. Ingatlah bahwa dalam jasad itu terdapat segumpal daging. Jika ia baik maka baiklah jasad itu, dan jika ia buruk maka buruklah jasad itu seluruhnya. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati. Nah Bapak Ibu, hadis yang barusan saya baca, saya menyimpulkan, kesimpulan saya semata-mata untuk lebih memahamkan kepada Bapak dan Ibu perihal tentang hadis yang baru tadi saya baca. Yang pertama Bapak Ibu, bahwa yang halal itu jelas kehalalannya, dan yang haram itu juga jelas keharamannya. Sesuatu yang dinyatakan halal, ya, dilihat dari sisi dalil ataupun nas, baik di dalam Al-Quran maupun hadis, jelas bahwa ini hukumnya halal, ini hukumnya haram, ya. Disebutkan oleh Rasulullah bahwa sesuatu yang halal itu jelas kehalalannya, dan sesuatu yang diharamkan pun jelas keharamannya. Jadi tentang kehalalan dan keharaman sesuatu itu berdasarkan dari keterangan yang terdapat di dalam dalil nas Al-Quran maupun hadis. Yang kedua, di antara keduanya, antara halal dan haram, ternyata ada hal-hal yang bersifat subhat. Bapak Ibu, jadi antara halal dan haram itu diantaranya itu ada sesuatu yang bersifat subhat. Bapak Ibu sering mendengar kata subhat ya? Subhat. Nah subhat itu apa? Subhat itu sesuatu yang bersifat samar, tidak jelas. Jadi kalau halal dan haram itu jelas, diantaranya itu ada sesuatu yang bersifat subhat atau yang bersifat samar, tidak jelas. Wis bahasa gerintinge kedongen sak benere halal apa haram. Kan Bapak Ibu sering mendapati hal-hal seperti itu. Ya kan Pak? Sehingga kita merasa ragu. Ya. Halal apa haram. Kira-kira kalau bapak-bapak, ibu-ibu mendapati sesuatu di antara yang meragukan antara halal dan haram, mana yang lebih banyak ibu bapak lakukan? Jujur Pak. Ya. Kader kidunge halal apa haram itu ya. Kebanyakan manusia itu ya lebih ke atau tetap saja diperbuat kalau itu sebuah pekerjaan, atau kalau itu sebuah makanan dan minuman, ya kadang-kadang kebanyakan manusia itu ya tetap dimakan atau diminum ya. Itu yang dinamakan dengan subhat. Baiklah Bapak Ibu, bersama ini saya berikan beberapa contoh sesuatu yang jelas kehalalannya, gitu ya. Dalam persoalan makanan dan minuman, banyak sekali Allah ciptakan makanan dan minuman ataupun bahan-bahannya itu ya. Kalau makanan dan minuman kemudian berasal dari bahan atau tercampuri dengan bahan yang haram, maka jelas itu menjadi haram. Air itu bersih, tapi ketika terkena najis walaupun hanya setetes, maka air satu gelas itu bisa berubah menjadi najis.
Artinya tidak boleh diminum lagi karena sudah tercampuri dengan barang yang najis. Maka makanan ataupun minuman itu bisa dinyatakan halal kalau dari bahan-bahannya juga sudah dinyatakan halal. Ini contoh yang gampang Bapak Ibu ya. Nasi halal tidak? Halal. Dan itu tidak diragukan. Bahannya asalnya dari padi itu ya, yang kemudian digiling. Jadilah beras, dimasak jadi nasi dimakan, halal. Tahu tempe halal? Halal. Itu bahannya dari kedelai ya. Lalu yang bersifat daging ayam halal Pak? Bu? Daging kambing halal? Sapi? Kerbau? Bebek? Kan kayak bocah TK. Ya. Ikan itu halal. Ya. Ini kita lagi mencontohkan sesuatu yang bersifat halal yang jelas kehalalannya. Air putih halal. Kemudian air teh yang sudah ada di hadapan Bapak. Awalnya itu adalah sebuah air yang kemudian direbus, dicampurkan dengan teh, dicampuri dengan teh, dicampuri dengan gula. Itu halal. Lalu air kopi halal. Air seperti yang Pak Haji disebutkan, air susu itu halal. Wedang jahe halal. Air yang dicampur dengan es halal. Ya. Kemudian semua jamu dan obat untuk kesehatan itu juga halal. Ini hanya contoh. Ya Bapak Ibu, ini hanya contoh. Allah ciptakan makanan dan minuman beserta bahan-bahannya yang bersifat halal itu banyak sekali. Tapi dari sekian banyak makanan dan minuman yang bersifat halal, itu ada beberapa makanan dan minuman yang bersifat haram. Berarti perkecualian. Ya. Oleh Allah kita diperbolehkan makan dan minum sesuka kita. Ya. Sesuka kita, bahasa gerintingnya yen doyan, silakan makan minum. Tapi ada beberapa makanan dan minuman yang secara jelas diharamkan, maka tidak boleh oleh kita dikonsumsi. Silakan kita makan dan minum yang halal-halal itu banyak. Cuma kadang-kadang karena ketidaktaatannya kita, walaupun Allah sudah memberikan kita makanan dan minuman yang halal itu dengan jumlah yang tidak terbatas banyak sekali, tapi tetap baik sing haram-haram dimakan, sing haram-haram diminum, padahal sudah jelas keharamannya. Dalam persoalan pekerjaan Bapak Ibu, dalam persoalan pekerjaan, banyak pekerjaan-pekerjaan yang harus diperbuat, yang harus kita lakukan yang bersifat halal. Apa perbuatan ataupun pekerjaan yang bersifat halal? Contoh, berdagang. Berdagang itu halal. Ya. Bahkan disebutkan di dalam Al-Quran, Allah menghalalkan jual beli, tapi yang diharamkan adalah riba. Bertani atau bercocok tanam itu adalah sebuah pekerjaan yang halal.
Ya, Bapak Ibu berdagang, bertani, berternak, ya. Apa itu berternak ayam, berternak kerbau, berternak sapi, itu halal. Pekerjaan yang dibolehkan halal. Jadi buruh halal enggak Pak? Ya halal. Jadi buruh di rumah tangga, buruh nyuci, buruh setrika, lalu nanti kita mendapat upah. Itu namanya buruh halal. Apalagi menjadi seorang karyawan pabrik, ya, berapa banyak orang yang bekerja menjadi seorang karyawan pabrik di wilayah Bulakamba, terutama di Cimohong, kemudian di Bangsri, itu berapa ribu karyawan pabrik, bukan saja dari warga Brebes tapi juga dari warga-warga di sekitar Brebes. Belum lagi Bapak Ibu, kalau panjenengan pernah jalan-jalan ke Tangerang, ya Allah, itu di Tangerang banyak sekali pabrik-pabrik di sana. Berapa juta saja karyawan pabrik. Apakah jadi karyawan pabrik itu halal? Ya halal itu. Dia menjadi pekerja. Apalagi mengajar, jadi seorang guru, ya. Jadi seorang guru ngajar, tiap bulannya dapat gaji, nah itu halal. Dia seorang guru, seorang pengajar. Apalagi nelayan, orang yang bekerja di laut menangkap ikan, itu juga halal. Apalagi menjadi pegawai pemerintah, ya, mulai dari presiden, menteri-menterinya, gubernur, pembantu-pembantunya, turun lagi bupati atau wali kota, turun lagi jadi camat, turun lagi jadi lurah, pamong-pamong, turun lagi jadi RT, dan seterusnya, pegawai itu juga halal. Dan tentu masih banyak contoh-contoh lain yang halal. Nah, contoh sesuatu yang jelas keharamannya. Nah, ini Bapak Ibu, contoh sesuatu yang jelas keharamannya, tentu berdasarkan keterangan-keterangan dari dalil nas Al-Quran maupun hadis. Apa contohnya? Mencuri. Pak Bu, sing jenenge mencuri, apapun alasannya, itu tetap hukumnya haram. Mencuri itu haram. Angger nyolonge mung sacuwil sih tetap. Nggih. Nek nyolong tapi poyan. Ana nyolong poyan. Ngampurane nggih. Biasane anak misale wong lagi mlaku weruh anak wit pelem ting grantil, ya. Pengen nemen ya, akhirnya njukut poyane karo peleme. Pelem kontak jukut ya, nyong jaluk gitu. Mencuri apapun alasannya, berapapun yang dicuri, itu hukumnya haram. Apalagi Bapak Ibu menipu, ya, menipu itu juga perbuatan yang diharamkan. Menipu tadi, kalau mencuri itu kelompoknya bangsane ngutil, ya, nyopet ya. Jadi mencuri kelompoknya itu ngutil, nyopet, ada ya. Kemudian menipu, ya, nipu. Maka Bapak Ibu jangan sekali-kali kita menipu. Menipu itu halus. Mohon maaf, poyane nyilih duit, bar kayak gue ngabur. Itu kan berarti nipu. Poyane nyilih,
bar ditagih ngabur, tidak bertanggung jawab, menipu. Poyane nyili motor, bar kowe motore didol. Ana sing kaya kowe? Wis loken. Nyong pernah krungu, weruh ta ora, pernah krungu ana wong nyili motor disilihi. Barang kaya kowe motore didol. Ya. Barang diparani motore nang endi wong nyili motor kak ngampi berhari-hari. Jebule didol. Nek didol duwite endi ya wis tak dinggo. Masya Allah. Nipu dia. Ya. Apalagi Bapak Ibu pekerjaan yang bersifat haram ya, pekerjaannya berjudi. Orang main judi itu haram. Baik itu judi yang bersifat langsung maupun judi yang bersifat judol. Ya. Judi online. Awas ini judi online korbannya sudah cukup banyak di negeri ini. Transaksi judi online per tahun itu bisa mencapai angka 600 triliun. Bayangkan Pak Bu, transaksi judi online di Indonesia per tahunnya itu bisa mencapai angka 600 triliun. Kena nggo gawe IKN. Ya, ibu kota Nusantara itu saja anggarannya 500 triliun. Loh ini kok 600? Ya. Tidak sedikit korban judi online itu yang akhirnya menjual asetnya. Punya mobil didol, duwe omah mung-munge didol. Untung duwe bojo ora sampai didol. Nah, yes, duwe bojo nyampe didol, Masya Allah itu. Berdusta itu satu pekerjaan yang jelas haram. Menggunjing, berghibah, bernamimah, memfitnah. Kemudian apalagi? Bertengkar. Bertengkar itu jatuh perbuatan yang diharamkan. Bertengkar, gulet, berantem, ya. Kemudian mencaci, mengolok, berkata jorok, berzina. Mohon maaf Bapak Ibu, berzina, memperkosa, berselingkuh, ini adalah contoh-contoh perbuatan yang diharamkan. Bedanya berzina, memperkosa dan berselingkuh itu apa? Kalau berzina antara laki-laki dan perempuan itu saling sama suka, tapi tidak dengan menikah. Itu namanya berzina. Walaupun podo bae bongbonge, ya. Sing lanang butuh karena butuh, sing wadon butuh duit, bongbong, melakukan satu perzinahan. Terus kalau memperkosa apa? Perempuannya tidak mau, dipaksa, ya. Jelas ini yang tidak diikat dengan pernikahan tentunya, ya. Ini haram. Nah kalau berselingkuh apa? Lanang wis duwe wadon, wadone wis duwe lanang. Terus itu namanya berselingkuh. Jadi intinya ya podo, cuma beda-beda penjelasan itu. Berzina, memperkosa dan berselingkuh itu contoh perbuatan yang jelas keharamannya. Jangankan melakukan perzinahan, mendekati saja itu saja diharamkan. Nah, yang lagi tren itu apa Bapak Ibu? Yang lagi tren itu korupsi, ya. Itu korupsi masuk ke kelompok mencuri lah ya. Jadi korupsi itu juga perbuatan yang sangat diharamkan. Walaupun pelaku-pelakunya kadang-kadang orang-orang yang ya paham tentang agama juga ya.
dari sudut makanan dan minuman yang diharamkan. Apa contohnya Bapak Ibu? Homer. Bahasa grintingnya C1U. Bahasa grintingnya C1U. Nah, kemudian daging babi. Ini yang sudah jelas-jelas keharamannya. Hewan yang disembelih dengan bukan atas nama Allah, betapapun hewan tersebut itu sesungguhnya halal. Tapi karena disembelihnya itu bukan dengan nama Allah, maka menjadi haram. Atau bangkai. Nah, bangkai itu juga haram, jelas keharamannya. Sekalipun sesungguhnya hewan tersebut itu halal. Misalkan ayam halal, tapi karena mati tanpa disembelih, maka berubah menjadi haram. Disembelih tapi bukan dengan atas nama Allah, juga berubah menjadi haram. Dan tentu masih banyak contoh-contoh makanan ataupun minuman yang sudah jelas-jelas keharamannya. Bapak dan Ibu, yang berikutnya, contoh sesuatu yang bersifat subhat atau samar. Nah, apa contohnya Bapak Ibu? Dalam persoalan makanan dan minuman, semua makanan dan minuman kemasan atau makanan minuman siap saji atau yang bersifat instan. Sekarang kan banyak makan minuman yang bersifat instan. Bapak Ibu nek pengen mangan, ora usah digodhog, ora usah digoreng, dibuka plastiknya langsung dilep makan. Itu namanya makanan instan atau siap saji. Atau makanan yang berkemas gitu ya. Yang tidak didapati sertifikat halal dari yang berwenang. Kalau di Indonesia taruhlah MUI ya, Majelis Ulama Indonesia. Panjenengan mendapati makanan yang berkemas, makanan instan, makanan siap saji, begitu mau dimakan wadai langka sertifikat halal. Maka jenengan ini kan mesti ragu, halal apa haram, karena tidak didapati sertifikat halal dari MUI. Maka jenengan hati-hati. Sekalipun sesungguhnya makanan yang Bapak Ibu hendak dikonsumsi itu jelas itu daging ayam. Tapi karena makanan itu bersifat kemasan yang tidak ada label halal dari yang berwenang, dalam hal ini adalah misalkan dari MUI, maka panjenengan itu menjadi ragu. Nah, perihal tentang sikap dengan sesuatu yang subhat nanti tak jelaskan di akhir. Kemudian yang berikutnya, makanan atau minuman yang tidak didapatkan keterangan dari dalil nas Al-Quran maupun hadis tentang haram dan halalnya makanan tersebut. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, dulu pernah kita berbicara di Grinting ya, kedonge rispo halal apa haram. Pernah apa Bu? Ya. Kedonge rispo halal apa haram. Bahkan blendem pun dulu pernah sampai diperbincangkan, kedonge blendem halal apa haram. Kepiting kayak halal apa haram. Selama kita belum mendapati keterangan minimal pendapat-pendapat dari para ulama tentang kehalalan dan keharamannya ya. Tapi kalau sudah kita dapati, kalau itu ternyata oleh para ulama banyak yang berpendapat haram, ya mungkin kita ikuti ya. Halal berarti mungkin bisa dikonsumsi. Kemudian makanan dan minuman hasil temuan.
Ini kan contoh-contoh ya. Bapak Ibu, makanan atau minuman hasil temuan. Contoh buah yang jatuh atau buah yang terbawa aliran sungai. Jenengan lagi melaku, wuru anak pelem tiba. Kira-kira dijukut apa ora? Ini sesuatu yang samar. Ya, itu subhat. Ki pelem tiba, pan dijukut, ana sing duwe, ya, ora dijukut, eman-eman, mangkane peleme wis mangkelan, ya, wis mateng sing wite. Kan ibu-ibu kan kebanyakan kan telatenan ya Pak. Iya. Weru anak pelem tiba, bingung, padahal tas salat subuh. Ya, padahal tas salat subuh, malah esi nggawa sajadah, esi nyangking mukena. Begitu melaku pirang meter, weru anak pelem. Aduh, panti jukut apa ora nggih pelem ya. Sudah. Lalu buah yang terbawa oleh aliran di sungai itu ya. Satu contoh Bapak Ibu, Imam Syafi'i ya, ketika berjalan kemudian mendapati ada buah yang terbawa dengan aliran sungai, lalu oleh beliau diambil. Itu saja menjadi satu kesalahan, merasakan satu kesalahan yang besar yang diperbuat. Sampai akhirnya dia mencari ke sungai hulune nang endi. Selama dia mencari ke hulu, ada tanaman anggur apa ndak ya. Begitu diketahui ada tanaman anggur, dia lalu ke tempat tersebut dan ketemu dengan yang punya tanaman tersebut. Nah, akhirnya Imam Syafi'i tersebut mengadukan, dan oleh yang punya itu kamu harus menebus kesalahannya. Bekerja sekian tahun tanpa dibayar. Ya. Setelah dia sudah melakukan hal tersebut, maka karena melihat kesalehan seorang Imam Syafi'i, justru malah diberikanlah oleh orang itu satu calon istri. Ya, calon istri ya. Tapi sebelumnya dijelaskan, calon istrimu atau putri saya ini orangnya jelek, ini dan sebagainya. Pakaikan cadar, nggak tahu itu. Begitu dibuka, masya Allah, cantiknya luar biasa, masya Allah. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah hadani Allah wa yakum. Lalu sesuatu yang bersifat subhat dalam persoalan pekerjaan, apa contohnya? Bekerja di bank konvensional itu kadang-kadang orang ragu, kinyong nyambet gawe nang banknya bank konvensional, kayak halal apa haram begitu. Bekerja di satu perusahaan yang pendapatannya campuran, sebagian dari yang halal, sebagian dari yang haram, itu juga sesuatu yang subhat. Membeli barang hasil rampasan atau curian. Nah, awas hati-hati Bapak Ibu ya. Kalau jelas itu curian atau rampasan, mendingan jangan dibeli, karena bisa jadi nanti Bapak Ibu dianggap sebagai penadah. Ya. Tapi kadang-kadang kita ragu, ki wong ngeli nyolong apa ora itu ya. Nah, kemudian dalam persoalan ibadah, ketika kita sholat, di pertengahan sholat kita ingat genyong miki sholat wis banyu wudu apa durung. Nah, pernah terjadi Bapak Ibu ya, itu kan subhat, membingungkan ya. Kira-kira kelingan kayak gue sholatnya diterus apa dibatalna tuli wudu ya. Di dalam Islam perkara subhat sebaiknya dihindari. Nah, ini kesimpulan akhir Bapak Ibu ya. Dalam Islam perkara yang bersifat subhat sebaiknya dihindari atau ditinggalkan
karena berada di antara halal dan haram. Menghindari adalah bentuk kehati-hatian, dalam bahasa agamanya adalah waro, untuk menjaga kesucian diri dan ibadah. Jadi kalau kita mendapati sesuatu yang bersifat subhat, itu dihindari atau ditinggalkan untuk menjaga kesucian diri dan ibadah kita. Saya di sini cuma menyampaikan perihal seperti itu. Jelas nggih Pak Bu nggih? Nggih. Wisawan nggih? Nggih. Mekaten ingkang saged kula aturaken perihal tentang masalah halal dan haram. Di antara keduanya ada satu yang meragukan atau samar yang dinamakan dengan subhat. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa difahami dan mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.